Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ansi Septirtianice dengan NIM C0D022005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan konsep aktiva tetap dalam akuntansi pajak. Pengertian aktiva atau aset tetap. Aktiva atau aset tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Penyusutan aset tetap. Yang pertama, metode garis lurus. Menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. 2. Metode saldo menurun. Menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur manfaat aset. Yang ketiga, metode jumlah unit. Menghasilkan pembebanan berdasarkan pada penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Yang keempat, metode penyusutan aset dipilih berdasarkan pemakaian aktual, dibagi dengan ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset dan diterapkan secara konsisten dari periode ke periode kecuali ada perubahan dalam ekspektasi pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut. Pembelian aset tetap. Aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi atau jika dapat diterapkan jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK 16. Pengakuan aktiva. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Revisi 2007 bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi aset tetap agar penggunaan laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Pernyataan tersebut tidaklah berlaku untuk hak penambangan dan reservasi tambang seperti minyak, gas alam, dan sumber daya alam sejenisnya yang tidak dapat diperbarui. Penjualan aset tetap. Dalam setiap pelepasan aset dapat ditimbul laba atau rugi sebesar selisih antara harga pasar dengan nilai buku aset. Namun, karena perbedaan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat, laba atau rugi penjualan aset dapat berbeda jumlahnya antara akuntansi dengan perpajakan. Pengukuran biaya perolehan. Pengertian biaya perolehan aset tetap adalah setara dengan nilai tunainya dan diakui pada saat terjadinya. Kemungkinan pembayaran suatu aset ditangguhkan sampai dengan melampaui jangka waktu kredit normal. Maka, perbedaan nilai tunai dengan pembayaran total diakui sebagai beban bunga selama periode, tetapi dikecualikan bila dikapitalisasi sesuai dengan perlakuan alternatif yang diizinkan PSAK nomor 26 atau biaya pinjaman. Perolehan aset tetap dapat beragam seperti diperoleh karena pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter. Harga perolehan harta tetap adalah harga yang akan dipakai sebagai dasar pelaporan nilai harta tetap dalam neraca perusahaan dan akan dijadikan sebagai dasar perhitungan penyusutan harga tetap yang bersangkutan. Perolehan aktiva atau aset tetap. Yang pertama, perolehan aset tetap secara gabungan. Apabila aset diperoleh secara gabungan, maka harga perolehan masing-masing aset tetap dibentuk dengan mengalokasikan harga gabungan berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. 2. Perolehan aset tetap secara angsuran. Terhadap aset tetap yang diperoleh secara angsuran, perlu diperhatikan mengenai kontrak pembeliannya. Ketiga, perolehan aset tetap secara pertukaran. Menurut PSAK nomor 16 Revisi 2007, suatu aset tetap diperoleh dengan pertukaran atau pertukaran sebagian. Yang keempat, perolehan aset tetap dengan cara membangun sendiri.
Sesuai akuntansi komersial, biaya perolehan suatu aset tetap terdiri atas harga belinya dan setiap biaya dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Yang kelima, perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan. Dalam perolehan secara hibah, bantuan, dan sumbangan secara langsung, dihubungkan dengan perlakuan akuntansi pajak karena akuntansi komersial sedikit mengatur aset yang diperoleh dari sumbangan atau donasi. Contoh aktiva tetap berwujud. Pertama, aktiva yang memiliki sumber penyusutan atau juga depresiasi, misalkan seperti bangunan ataupun gedung peralatan, inventaris, kendaraan, mesin-mesin produksi, dan yang lainnya. Kedua, aktiva yang mempunyai sebuah sumber dari depresi ataupun penyusutan, misalkan seperti tambang, mineral deposits, atau sumber daya alam lainnya. Sumber daya alam ataupun tambang bisa habis dengan kegiatan-kegiatan eksploitasi kepada sumber-sumber tersebut. Yang ketiga, aktiva yang tidak mengalami sebuah penyusutan ataupun tidak mengalami depresi, misalnya seperti tempat ataupun tanah yang di atasnya didirikan sebuah bangunan perusahaan dan yang lain sebagainya. Contoh aktiva tetap tak berwujud. 1. Lisensi, 2. Hak cipta, 3. Merek dagang, 4. Sistem keamanan, 5. Franchise. Contoh soal, tanggal 1 Januari 2011 dibeli sebuah kendaraan dengan harga 120 juta. Biaya angkut 2 juta, biaya uji 1 juta, biaya pemasangan 1 juta. Mesin ini mulai dimanfaatkan dalam operasional perusahaan 6 Januari 2011. Mesin ini diperkirakan mempunyai umur manfaat 5 tahun dengan nilai residu 6 juta. Selama masa manfaatnya, mesin ini akan mampu bekerja selama 45 jam kerja dan mampu menghasilkan barang 30 unit barang. Diminta, hitunglah biaya penyusutan per tahun dan buatlah tabelnya. Biaya penyusutan per tahun, harga beli 120 juta, biaya angkut 2 juta, biaya pemasangan 1 juta, biaya uji coba 1 juta. Harga perolehan kendaraan ini 124 juta. Penyusutan per tahun, harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. 124 juta dikurang 6 juta dibagi 5, sama dengan 23 juta 600. Berikut tabel penyusutan.